Halo teman-teman semua, selamat datang di video kali ini ya. Kita akan membahas terkait Take It Easy sesuai dengan judul yang teman-teman sudah lihat. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menggunakan media Jamboard dan juga Google Sites untuk mendukung pembelajaran kita. Ya, lebih tepatnya mendukung untuk anak-anak kita semakin semangat dan juga interaktif dalam pembelajaran gitu. Ya, jadi ketika kita belajar sama-sama di video ini, kita diharapkan bisa membuat pembelajaran yang bervariasi dan juga mampu memahami cara menggunakan ya dan merancang serta mengaplikasikan media Jamboard dan Google Sites dalam pembelajaran kita. Nah, coba teman-teman melihat dua gambar depan ya. Kira-kira kelas mana ya yang menyenangkan ya kalau dari gambar-gambar di depannya? Kalau sini kita melihat gambar A ya, karena lebih terlihat lebih interaktif begitu anak-anaknya. Nah, apalagi kalau kelasnya online ya, kalau kita tidak mencoba untuk membuat atau menggunakan media-media yang mendukung, maka anak-anak terlihat akan tidak interaktif. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk kita bisa menggunakan dua media ini, yaitu Google Jamboard dan juga Google Sites begitu ya. Nah, berikutnya saya akan coba contohkan seperti apa sih penggunaannya dalam pembelajarannya sudah saya kerjakan gitu. Oke, kita simak video berikutnya ya. Halo teman-teman semua. Nah, sekarang ini kita sudah di Google Sites yang sudah saya buat. Nah, ini untuk judul projectnya sendiri yang saya terapkan di kelas 7 adalah God's Living Things. Nah, di sini topiknya tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi di sini pada saat kita mengakses linknya, kita akan dihadapkan dengan menu home, di mana di sini akan ada pilihan menu-menu yang lebih spesifik begitu yang akan anak-anak bisa pilih terlebih dahulu. Di sini ada menu penjelasan pengertian, ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi, perkembangan sistem klasifikasi, dan juga ada AGM tebak gambar. Dan bagian akhir juga anak-anak akan diberikan kesempatan untuk mengisi refleksi begitu ya. Nah, di sini untuk menu-menunya mereka bisa pilih dengan sendiri ya. Yang pertama misalnya pengertian, mereka tinggal klik di bagian sub menunya. Terus juga ada di bagian ciri-ciri. Di sini saya juga bisa langsung konekkan antara video dari YouTube, juga ada gambar-gambar yang tersedia. Jadi anak-anak bisa langsung melihat, tidak hanya membaca namun juga bisa melihat gambar dan menonton videonya begitu. Terus selain materi ini juga mereka bisa pilih yang submenu lain ya. Kalau misalnya sudah sampai bagian akhir, itu mereka bisa mainkan game. Nah, game itu disesuaikan saja dengan materinya. Terus bagian akhir mereka bisa mengakses refleksi setelah mereka mempelajari begitu. Ya, dan mereka cukup mengklik aja bagian ini, terus nanti anak-anak akan diarahkan ke Jamboard ya. Jadi ini mereka sudah menuliskan beberapa hasil refleksi mereka terkait pembelajaran dan juga suasana hati mereka sepanjang mereka mengikuti pembelajaran saya di hari itu. Seperti itu. Jadi dengan adanya Google Sites dan juga Jamboard ini mendukung anak-anak untuk lebih interaktif juga di dalam kelas gitu. Mengingat cara belajar anak-anak beda-beda ya. Jadi tidak hanya membaca tulisan, tidak hanya mendengarkan, namun juga ada yang biasanya menonton video, melihat gambar. Dengan itu semua bisa mendukung mereka untuk memahami materi kita begitu. Nah, teman-teman, kita mulai ya dengan cara mengerjakan atau membuat halaman Google Sites kita sendiri begitu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman punya akun email dulu terlebih dahulu, akun Gmail terlebih dahulu. Setelah itu kita akan klik kanan atas, bagian kanan atas ada titik yang jumlahnya 9. Kita klik aja di situ, nanti kita akan muncul halaman seperti ini ya. Nanti kita klik aja, nanti akan muncul Google Sites ya. Kita pilih, nanti dia akan muncul halaman seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah pernah membuat Google Sites, harusnya yang sudah ada tuh akan tersimpan seperti ini. Ini punya saya yang sudah ada sebelumnya. Nah, pertama-tama kalau misalnya kita mau mengerjakan atau merancang template kita untuk materi, kita bisa saja membuat dari yang masih blank ya, atau lembar kosong, jadi kita bisa merancang sendiri. Namun juga biar lebih cepat dan juga lebih gampang, kita bisa langsung memilih template yang sudah tersedia gitu ya. Misalnya kita pilih yang ini. Oke. Nah, pertama-tama kita akan dihadapkan dengan template yang baru seperti yang sesuai yang sudah kita pilih sebelumnya. Di sini saya akan coba menjelaskan yang dasar terlebih dahulu, jadi bisa langsung digunakan ya atau diaplikasikan gitu. Yang pertama kita mulai dari bagian kanan gitu ya. Insert berarti segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam template ini kita pilihnya insert, terus kita bisa pilih begitu. Entah bentukannya, tampilannya nanti seperti apa, kita bisa pilih tampilannya di sini gitu. Terus ada text box, kita mau tambahkan tulisan, gambar dan sebagainya juga kita bisa pilih ya. Nah, di sini misalnya kita project judulnya itu kita mau pilih misalnya klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, kita buat tuliskan judulnya. Di sini juga kita perlu tuliskan nama projectnya ya. Misalnya project klasifikasi pada makhluk hidup.
Nah, di sini kita juga bisa edit logonya. Jadi misalnya ada logo dari sekolah, kita bisa tambahkan di bagian sini. Tinggal klik edit logo, nanti kita bisa upload aja logo kita begitu ya, kalau misalnya sudah ada begitu. Ini untuk yang bagian judulnya. Terus berikutnya tinggal ditambahin aja misalnya subjudul atau kata sambutan begitu ya. Atau menu-menu di awal juga kita bisa buat di bagian sini. Tinggal diklik, kalau mau hapus, kalau mau tambahkan gambar juga boleh, ganti tema juga boleh di bagian sini. Ini untuk bagian awal. Nah, misalnya kalau kita mau tambahkan submenu misalnya ya, kita bisa pilih ke bagian page di sini. Di sini ada bagian-bagian menu di sini ya. Kalau menu home misalnya kita mau tambahkan, mau buat sub yang pertama ya, sub menu yang pertama, maka kita buat aja misalnya ciri-ciri ya misalnya. Nah, maka ini sub menu yang pertama nih. Dari klasifikasi makhluk hidup di sini di home-nya, kita akan masuk ke menu yang ciri-ciri. Nah, misalnya kita mau tambahkan lagi sub menunya, maka pilih ke home ini, kita pilih lagi sub page lagi. Selain ciri-ciri, misalnya contoh, kita buat contoh. Nah, maka ada sub page yang kedua ya. Terus, kalau misalnya sudah ada seperti ini, kita mau buat isiannya nih, maka sama seperti yang di awal tadi ya. Kita pilih insert dulu, pilih bagian ini, nanti kita pilih yang bagian ini. Nah, kalau sudah, maka di sebelah sini akan tampilan foto, sebelah sini ada tampilan judul dan juga isi ya. Jadi kita misalnya mau tambahkan, di ciri-ciri itu misalnya apa ya, misalnya sudah ada nih ciri-cirinya, tapi kita juga mau buat, kita mau cari nih ciri-cirinya di dual image misalnya ya. Misalnya ciri makhluk hidup. Nah, misalnya satunya adalah misalnya kita pilih aja gambar ini misalnya ya. Kita bisa pilih langsung insert. Oke, sedang proses. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Misalnya ciri pertama adalah bertumbuh, maka judul yang pertama adalah 1 bertumbuh. Nah, kita bisa jelaskan aja di sini ya. Maksud dari bertumbuh itu apa sih? Ya, jadi kita bisa tuliskan penjelasannya di sini beserta dengan judulnya di bagian awal. Nah, kalau misalnya kita mau buat lagi halaman berikutnya, tambah lagi nanti di bawah, begitu. Nah, di sini tidak hanya gambar, kita juga bisa menambahkan video. Jadi anak-anak tidak hanya membaca, terus itu tapi ada gambar juga sama video juga. Kita bisa ambil langsung dari YouTube ya, atau bisa upload juga bisa dari folder kita di komputer juga bisa atau laptop. Tapi kalau misalnya ambil dari YouTube, kita cukup klik di bagian YouTube, terus nanti pilih videonya aja, cari di YouTube begitu ya. Nah, misalnya udah ada nih YouTube nih. Kita bisa cari video klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, misalnya kita pilih ini, pilih select, terus nanti akan otomatis masuk ke sini. Nah, misalnya kita masukkan judul, terus kita minta pilih instruksi untuk kita bisa kasih instruksi, terus nanti anak-anak bisa diarahkan untuk menonton video di samping seperti itu. Nah, coba kita kembali ya ke halaman berikutnya ya, yang home ya. Ada judul, di sini kita bisa kasih keterangan aja oleh siapa. Nah, misalnya seperti itu. Terus di sini ada kata sambutan boleh juga. Terus jelaskan saat ini kita pakai untuk apa ya. Pada halaman ini anak silakan membaca instruksi terlebih dahulu. Nah, bisa seperti ini instruksinya. Jadi teman-teman boleh ganti-ganti saja. Kalau misalnya membuat tema juga ada pilihan di sini. Ada gambar, warnanya juga kita bisa pilih begitu. Oke, berikutnya langkah berikutnya misalnya kalau kita udah selesai buat udah fix semuanya, kita mau share. Nah, kita perlu untuk klik yang bagian publish ya, bagian publish di kanan atas. Terus kita kasih nama dulu nih, kira-kira nama di link akhirnya itu apa ya. Jadi ada website terusnya juga, dulu kita buat. Terus nanti kita udah buat nih, misalnya kita bilang project klasifikasi pada makhluk hidup lah misalnya, makhluk hidup. Tapi ini dipenjangan, jadi kita bisa persingkat ya, klasifikasi aja, project klasifikasi misalnya. Nah, kita bisa klik saja publish. Kalau sudah, nanti icon yang bagian untuk kita bisa share linknya itu sudah muncul, kita bisa klik, terus kita tinggal share, copy aja linknya. Terus kita coba buka ya, previewnya kayak gimana ya kita ya. Nah, nanti yang muncul di tampilan orang-orang itu seperti ini ya. Yang muncul di tampilan orang-orang seperti ini, home-nya nanti di bagian kiri, kita bisa langsung klik aja. Ciri-cirinya mana ya? Dia akan muncul seperti ini. Atau mungkin contoh. Nah, ini kan tadi kita belum tambahin aja begitu. Jika mau tambah di tim, history maupun FAQ juga boleh tambahin, sesuaikan dengan punya teman-teman begitu ya. Dan kira-kira demikian untuk penjelasan singkatnya ya untuk penggunaan
untuk Google Sites-nya gitu. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan coba ya cara untuk mengakses Jamboard atau kita mau membuat template refleksi untuk anak-anak. Kita cukup klik yang ada titik 9 di atas, kita pilih dia kalau muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang icon Jamboard. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah pernah mengakses Jamboard atau membuat, dia akan muncul banyak yang sudah teman-teman akses begitu ya. Tapi kalau misalnya kita buat template yang baru, cukup klik yang kanan bawah, sudut kanan bawah ada tanda plus. Kita klik saja. Dia akan muncul tampilan blank atau betul persis seperti ini ya, yang kosong. Kita bisa buat beberapa slide. Ini slide pertama. Kalau kita mau tambahkan slide, tinggal geser ke kiri aja, ke kanan aja seperti itu. Misalnya di sini kita mau buat slide untuk anak-anak menuliskan refleksi. Kita tinggal pilih bagian T atau teks. Kita masukkan saja, kasih instruksi dan pesan selama mengikuti sesi hari ini. Kita keterangan aja, boleh kalimat, boleh juga gambar. Nah, kita tinggal atur aja mau dia bagian mana, mau warnanya apa ya. Terus kalau set background juga kita mau pilih aja, misalnya untuk warna garis-garis kayak ini, oke, boleh. Tulisannya juga lebih besar, kita bisa pilih juga sedikit juga. Nah, itu nanti kita pada saat anak-anak mengisi, kita juga ada beberapa pilihan ya. Jadi anak-anak bisa tuliskan sticky note, misalnya senang, oke, warnanya juga mereka bisa pilih. Nah, nanti kita akan muncul seperti ini hasilnya. Atau mereka mewakili perasaan mereka atau kesan mereka dan itu gambar. Bisa cari digital image, misalnya gambar bunga, melambangkan mereka senang gitu. Nah, kita pilih klik insert text. Atau bisa juga ada yang mau pakai teks aja nih misalnya. Nah, misalnya mereka bahagia. Jadi ada beberapa pilihan ya. Anak-anak tidak monoton dengan satu pilihan saja, tapi ada beberapa pilihan yang bisa mereka gunakan untuk mengekspresikan kesan dan pesan mereka gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa konekkan antara Jamboard refleksi ini dengan Google Sites kita. Jadi anak-anak tidak mengakses dalam halaman yang berbeda, tapi tinggal sekali klik di Google Sites, mereka langsung diarahkan ke sini. Kita cukup copy aja linknya, kita ke halaman yang Google Sites kita. Nah, ini saya sudah tambahkan satu sub page lagi di sini. Ini dia saya buat pilih untuk namanya seperti ini. Saya tambahkan gambar tadi. Nah, di sini kalau kita mau buat itu dia connect dengan link refleksi Jamboard, kita cukup pilih yang bagian ini, insert link. Kita pilih ini ya, bisa seperti ini juga, atau pada termasuk kita pilih apply. Nah, dia akan otomatis setting di dalam gambar ini. Jadi waktu sudah di review, anak-anak mau refresh, mereka tinggal klik aja di sini. Kita coba ya tampilan di sini. Nah, misalnya kita mau minta anak-anak klik di gambar di samping untuk mereka mengisi refleksi. Kita minta mereka klik, ketika diklik, maka anak-anak akan diarahkan ke bagian sini. Jadi mereka langsung saja menuliskan sesuai dengan instruksi yang ada. Ya, menuliskan pesan dan pesan mereka gitu. Seperti itu teman-teman untuk mengkonekkan antara Google Sites dengan aplikasi atau media Jamboard ya. Nah, teman-teman semua, dari video-video tadi kita bisa belajar ya bahwa lebih mendukung kita dalam belajar untuk lebih interaktif dan bisa menyemangati anak-anak juga untuk lebih semangat di dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Nah, ada satu quotes yang biasa saya bagikan, guru terbaik ialah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Tetap semangat belajar, teman-teman semua, biarlah dengan apa yang kita pelajari bisa menolong anak-anak untuk semakin memahami dan juga semangat dalam belajar. Thank you, semangat selalu, Tuhan berkati.